Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Khairunisa dari kelas 11-7. Hari ini saya akan menjelaskan remedial kimia saya, yaitu kode C. Nah, jadi di sini diketahui massa Zn-nya itu adalah 130 gram. Nah, terus massa H2SO4-nya ada 98 gram, ArZn-nya sama dengan 65, H sama dengan 1, S sama dengan 32, O-nya sama dengan 16. Yang ditanya adalah massa per reaksi yang tersisa. Jadi teman-teman kita hitung mol Zn dulu. Untuk mencari mol Zn, di sini yang diketahui Gr dan Ar. Jadi kita masukin Gr-nya dan Ar-nya. Gr-nya tadi 130, AR-nya 65, maka hasilnya adalah 2 mol. Untuk mencari mol H2SO4, maka masukkan juga Gr per Mr. Kita cari dulu Mr-nya, 2 dikali 1 tambah 32 tambah 4 kali 16, artinya 98. 98 dibagi 98 sama dengan 1 mol. Kita bikin dulu mula-mula dan bereaksinya. Di sini 2 mula-mula mol dari si Zn itu 2. Kita bagikan dengan koefisien Zn yaitu 1, 2 bagi 1 itu 2. Terus mula-mula mol dari si H2SO4 nya itu 1, maka kita tulis 1. Kita bagikan dengan koefisien H2SO4 yaitu 1. 1 bagi 1 hasilnya 1. Lalu di antara 2 dan 1 yang paling kecil adalah mol H2SO4 itu 1. Maka 1 ini dikalikan dengan koefisien setiap zat atau senyawa. 1 dikali koefisien Zn itu 1 hasilnya. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Terus dikalikan dengan 1 dikalikan dengan koefisien H2SO4 hasilnya adalah 1, maka 1 kurang 1 hasilnya 0. Dikalikan juga dengan koefisien ZnSO4 hasilnya 1, dan dikalikan juga dengan koefisien H2 hasilnya 1. Mol yang bersisa adalah Zn. 2 mol dikurang 1 mol adalah 1 mol. Cari massa Zn yang tersisa. N sama dengan, rumusnya adalah N sama dengan Gr per Ar. Karena di sini Gr-nya sudah diketahui, Gr-nya belum diketahui, jadi kita balik rumusnya jadi Gr sama dengan N kali Ar. Maka N-nya adalah 1 mol, AR-nya adalah 65, 1 dikali 65 sama dengan 65 gram. Jadi jawabannya D. Untuk yang nomor 2 diketahui volume keduanya adalah 250 ml, dan molnya adalah mol kedua adalah 0,5 atau mol dari si produk, dan mol reaktan adalah 2 mol. Nah, yang ditanya di sini adalah volume dari reaktannya. Maka kita pakai perbandingan mol reaktan dikali volume reaktan sama dengan mol produk dikali volume produk. Mol pada reaktan adalah 2 mol, masukkan 2 di sini. Karena volumenya belum diketahui, kita tulis di sini V saja, V1 sama dengan mol dari si produk adalah 0,5, masukkan 0,5 dikali volume si produk adalah 250. Masukkan, lalu kita kali 0,5 dikali 250 adalah 125. Lalu 2-nya pindah ruas jadi 125 dibagi 2, hasilnya adalah 62,5. Nah, di sini massa O2 sama dengan 32 gram. Massa H2-nya adalah 4 gram. Dia di sini ditanyanya massa H2O. Jadi jawabannya adalah langsung tambahkan saja massa O2 dan H2, maka jawabannya adalah 36 gram. Karena yang ditanya itu H2O bukan 2H2O, maka 36 gram itu dibagikan dengan koefisien 2H2O. Koefisiennya adalah 2, maka 36 bagi 2 hasilnya 18. Terus yang soal keempat, analisis yang tepat mengenai ikatan logam aluminium. Jawabannya adalah D. Elektron valensi aluminium dapat bergerak bebas di antara ion-ion logam. Karena ikatan logam dicirikan oleh ion positif logam yang berada dalam lautan elektron, di mana elektron valensinya dapat bergerak bebas. Nomor 5, pasangan senyawa yang cenderung memiliki titik leleh tinggi dan dapat menghantarkan listrik saat dilelehkan adalah A. 1 dan 4. Magnesium F2 dan Na2O. Ini adalah jenis senyawa ionik. Karena senyawa ionik memiliki titik leleh tinggi. Soal nomor 6, berdasarkan data tersebut, senyawa dengan ikatan polar paling lemah adalah, jawabannya adalah yang C, Hi. Karena untuk keelektronegativan H adalah 2,55 dan keelektronegativan I adalah 2,10, maka dikurang hasilnya 0,45. Di antara tabel-tabel tersebut, ini yang paling kecil.
Untuk nomor 7, nomor yang menunjukkan ikatan kovalen koordinasi pasangan elektron bebas dan ikatan kovalen tunggal adalah, jawabannya adalah B, 4,1,2. Jadi nomor 4 itu menunjukkan ikatan kovalen koordinasi pasangan karena elektronnya hanya berasal dari atom pusat atau N. Nomor 1 itu menunjukkan PeB pada atom O bagian atas. Nomor 2 menunjukkan ikatan kovalen tunggal antara atom O dan H. Nah, untuk nomor 8, kedua senyawa HF dan HCl sama-sama terdiri dari ikatan kovalen polar. Namun HF memiliki titik didih jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh, jawabannya adalah E. HF membentuk ikatan hidrogen antar molekul yang kuat. HF membentuk ikatan hidrogen, sedangkan HCl hanya dihubungkan oleh gaya dipol-dipol. Berdasarkan pernyataan yang benar untuk menjelaskan hasil percobaan. Untuk soal nomor 9, pernyataan yang benar untuk menjelaskan hasil percobaan kelarutan etanol, asetan, dan heksana dalam air adalah, jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Jadi untuk nomor 1 itu etanol larut sempurna karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Terus yang kedua itu aseton larut karena terjadi gaya dipol-dipol. Terus yang keempat itu heksana memiliki gaya dispersi di London. Ini sesuai dengan prinsip kelarutan, yaitu like dissolves like. Zat polar larut dalam pelarut polar, begitu pula sebaliknya air bersifat polar. Nah, jadi heksana kan dispersi London ya. Dispersi London itu non polar. Karena dia non polar, maka dia tidak bisa larut di air atau yang bersifat polar. Nomor 10, pernyataan yang benar mengenai bentuk molekul NH3 adalah A, 1, 2, dan 3. Jadi untuk pernyataan nomor 1 itu atom N memiliki 5 elektron valensi berikatan dengan 3 atom H sehingga terdapat 3 pasangan elektron ikatan atau PeI dan 1 pasangan elektron bebas ini atau PeB. Ini adalah pernyataan yang benar. Notasi VSEPR-nya adalah AX3S1. Ini adalah pernyataan yang benar. Bentuk piramida untuk pernyataan nomor 3, bentuk piramida trigonal dibentuk karena tulakan PeB lebih kuat dibanding PeI. Mendesak sudut ikatan mengecil menjadi 107 derajat. Ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar untuk menjelaskan struktur SiO2 adalah, ini soal nomor 11, jawabannya adalah D, 1, 3, dan 4. Jadi untuk pernyataan nomor 1 adalah setiap atom Si berikatan koovalen dengan 4 atom O membentuk jaringan koovalen raksasa 3 dimensi. Ini adalah pernyataan benar. Untuk yang pernyataan ketiga, jaringan koovalen raksasa atau network koovalen inilah yang menyebabkan titik lelehnya tinggi. Ini pernyataan yang benar. Untuk pernyataan nomor 4, setiap atom O berbagi dengan 2 atom Si. Ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tentang struktur BF3 adalah, jawabannya adalah E, 1 dan 2. Jadi untuk pernyataan nomor 1, atom boron golongan 3A memiliki 3 elektron valensi. Semuanya dipakaikan berikatan dengan 3 atom F sehingga tidak mempunyai PeB. Ini benar. Terus untuk pernyataan yang kedua, notasi VSPR-nya adalah X3. Ini adalah pernyataan yang benar. Untuk soal nomor 13, bandingkan sifat nyawa NaCl dan CCl berikut. Pernyataan yang tepat adalah, jawabannya adalah A, 5, 3, dan 1. Untuk pernyataan nomor 5, CCl4 memiliki ikatan kovalen tunggal. Memiliki 4 ikatan kovalen tunggal antara C dan Cl. Ini benar. Untuk pernyataan nomor 3, NaCl menghantarkan listrik dalam bentuk larutan atau lelehan karena ionnya bebas bergerak sedangkan CCl tidak. Ini benar. Untuk pernyataan nomor 1, NaCl atau ionic polar larut dalam air karena NaCl ini bersifat polar, jadi dia bisa larut dalam polar, sedangkan CCl itu dia non polar, dia bisa larut dalam benzena yang bersifat non polar. Ini benar. Terus nomor 14, penyebab perbedaan daya hantar tersebut hanya Cu dan grafit yang menghantarkan listrik dalam fase padat adalah, jawabannya adalah B. Cu dan grafit memiliki elektron bebas yang dapat bergerak. Cu memiliki ikatan logam dengan larutan elektron yang bebas bergerak. Grafit memiliki elektron valensi yang bebas bergerak. Soal nomor 15, gaya antar molekul yang paling dominan pada senyawa HCl adalah, jawabannya adalah E. Jawabannya adalah EC, gaya dipol-dipol. HCl merupakan molekul kovalen polar netral yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Karena itu, gaya tarik-menarik antar molekul yang paling dominan adalah gaya dipol-dipol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.